Pada bagian ketiga, kita akan membahas mengenai penghitungan PBB untuk pertambangan subsektor pengusahaan panas bumi. Jadi pada bagian pertama kita sudah mempelajari overview mengenai usaha panas bumi itu sendiri. Pada bagian kedua kita mempelajari teori mengenai pengenaan PBB, bagaimana teman-teman memahami bahwa bumi, ya, objeknya ada bumi, ada bangun. Ini recap dari yang materi pertemuan kedua, ya. Bumi nanti akan diberikan izin itu pada tubuh bumi, ya. Akan dibagi menjadi dua tahap, yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Jadi teman-teman harus bisa mengidentifikasi masuk pada tahap apa. Ya, untuk eksplorasi ini nanti akan menggunakan NJOP per meter persegi, Cap Dirjen. Kemudian untuk eksploitasi akan menggunakan nilai jual pengganti, ya, Anda cari NJOP per meter persegi. Nah, kemudian di sini atau kalau tidak ada hasil pakai eksplorasi, ya. Kemudian ada juga permukaan bumi. Permukaan bumi diperlukan karena untuk mengakses tubuh bumi Anda memerlukan membangun beberapa konstruksi di atas permukaan bumi. Permukaan bumi ada dua juga, dibedakan sesuai dengan jenis bumi, yaitu permukaan bumi daratan dan bumi perairan. Ya, untuk perairan nanti menggunakan Cap Dirjen, sedangkan untuk yang daratan Anda hitung NJOP per meter persegi dengan menggunakan pendekatan yang sudah ditentukan. Nah, untuk bangunan ini Anda mencari NJOP bangunan per meter persegi dan luasan saja. Jadi hanya ada satu nanti, ya, untuk NJOP. Jadi tidak dibagi seperti ini, ada tubuh bangunan, ya, satu bangunan. Bangunannya bisa macam-macam. Nanti Anda tinggal menjumlahkan NJOP-nya seluruhnya, kemudian dibagi dengan luasan seluruh. Ketemulah di situ nanti NJOP bangunan per meter persegi. Nah, karena bangunan ini nempelnya di permukaan, jadi nanti SPPT-nya adalah permukaan dan bangunan. Untuk tubuh bumi sendiri, ya, tubuh bumi SPPT-nya sendiri. Oke, jadi akan ada dua SPPT, satu untuk permukaan bumi, satu untuk tubuh bumi. Nah, contohnya, ya, PT Inti Geothermal memiliki izin pengusahaan panas bumi sejak tahun 2010. Luas wilayah kerja yang dimanfaatkan 20 hektar. Selama tahun 2019, perusahaan berhasil menjual 88.000 kWh listrik kepada perusahaan listrik negara. Berapakah PBB terutang untuk tahun pajak 2020 jika diketahui NJOP bumi dari masing-masing areal dan NJOP bangunan adalah sebagai berikut. Ada areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, areal pengaman, areal emplacement, dan ada bangunan. Ya, ini data yang diberikan di soal. Ya, untuk luasannya ada 23.000 meter persegi, kemudian belum produktif 12.000 meter persegi, tidak produktif 1.000 meter persegi, emplacement, dan seterusnya. NJOP-nya juga sudah diketahui. Ya, NJOP-nya ini NJOP gelondong. Oke, ya. Nah, Anda diminta menghitung PBB terutang tahun pajak 2020. Nah, ketika melihat soal, Anda harus bisa mengidentifikasi jenis permukaan bumi dan jenis tubuh bumi. Nah, kita lihat di sini. Ada bumi. Oh, ada areal-areal, maka dia nanti permukaan bumi onshore. Kalau kita ngomong areal-areal, maka nanti kita perlu semua ini, dan kita perlu semua ini, nanti kita akan menjumlahkan NJOP-nya, kemudian dibagi dengan jumlah luas. Di situ nanti kita ketemu NJOP bumi per meter persegi. Ya, ini untuk permukaan bumi. Ini soalnya cukup friendly, ya. Dia sudah ngomong ini masuk dalam kelompok produktif, belum produktif, tidak produktif, pengaman, dan emplacement. Tapi ada soal yang membuat Anda harus bisa mengklaster sendiri. Ya. Jadi Anda harus memahami apa definisi dari setiap areal. Nah, kemudian seperti yang di atas ini pasti ada permukaan dan ada tubuh bumi. Permukaan buminya kita udah bisa identifikasi, ini onshore. Kemudian tubuh bumi, kita lihat, ya. Oh, tubuh bumi. Tubuh bumi, pertanyaannya apakah ini tahap eksplorasi atau eksploitasi? Ya, kita lihat, ya.
izinnya dari 2010. Ya, maka kemungkinannya di tahun 2019, tahun pajak 2020 ya, pas kita mau hitung PBB ini sudah masuk dalam tahap eksploitasi. Jadi dilihat dari tahun ya, dari durasinya karena ada batasan untuk eksplorasi ya. Nah, dilihat dari sini dan kemudian kita lihat oh dia sudah menjual. Kita bisa meyakini bahwa pada tahun pajak 2020 tubuh bumi ini masuk pada tahap eksploitasi. Maka kita harus nanti melihat ya, apakah dia ada hasil atau tidak. Nah, kita lihat di sini, oh dia berhasil menjual, maka masuk dalam kelompok ada hasil. Untuk buminya seperti ini. Nanti permukaan bumi onshore, jadi teman-teman harus bisa definisikan luasnya. Nah, ini kebetulan udah ada di soalnya, jadi tinggal dijumlahkan saja. Dan NJOP dicari menggunakan ini. Nah, kemudian untuk tubuh bumi eksploitasi ada hasil, berarti nanti kita akan menggunakan nilai jual pengganti. Jadi teman-teman harus bisa menghitung berapakah pendapatan uap atau listriknya. Kemudian juga teman-teman harus bisa mengidentifikasi luas dari tubuh bumi. Luas tubuh bumi adalah luas dalam wilayah kerja pertambangan yang di soal diketahui 20 hektar. Ya, berarti ini luas tubuh bumi. Kemudian untuk bangunan sudah ada di sini ya. Untuk bangunan langsung di datanya diberikan ada luas 9.000, NJOP-nya 8712. Ya. Oke. Nah, 2010 IPB ada hasil terjual, maka dia masuk pada tahap eksploitasi dengan luas wilayah kerja 20 hektar dan permukaan buminya onshore. Nah, di permukaan. Di 2020 nanti akan ada 2 SPPT, yaitu permukaan bumi onshore dan tubuh bumi eksploitasi dengan model ada hasil. Kita menghitung ya, ini adalah untuk permukaan bumi dulu ya. Kok permukaan bumi dulu? Ya karena ada area. Teman-teman ingat ketika punya 2 objek seperti ini nanti harus dihitung terlebih dahulu NJOP masing-masing dan NJOP masing-masing. NJOP untuk permukaan dan NJOP tubuh bumi. Nanti di sini baru di matchingkan mana yang lebih tinggi itu akan berhak memperoleh NJOP TKP. Ya, oke. Nah, kita menghitung tadi areal, setiap areal sudah diketahui luasan, sudah diketahui NJOP, maka kita tinggal menjumlahkan saja dan membagi, ketemulah NJOP-nya adalah 12.000. Ya, semoga saya tidak salah tekan gitu ya, dan tidak ada angka yang tertekan-tekan di sini ya. Jadi ketemulah hasilnya NJOP bumi per meter persegi adalah 12.000 rupiah. Oke, kemudian untuk bangunan tadi diketahui luas bangunan 9.000, NJOP-nya sekian, maka harganya NJOP bangunan per meter persegi, bukan harga tapi NJOP bangunan per meter persegi adalah sebesar 968.000. Angka ini NJOP dan luasan kita masukkan dalam perhitungan PBB. Angka ini jumlah dan NJOP bumi per meter persegi kita masukkan dalam perhitungan PBB. Nah, objek ada bumi dan bangunan, luas masing-masing, NJOP masing-masing yang kita peroleh dari hasil penghitungan, maka ketemulah NJOP. Nah, kita berhenti sampai di sini. Dipindahkan angka ini ke bawah sini ya, 9264. Kemudian untuk selanjutnya kita freeze dulu ini, kita pindah dulu ke penghitungan NJOP tubuh bumi eksploitasi. Nah, di sini ya. Nah, untuk penghitungan ini. Kita tahu tadi ada hasil produksi listrik terjual 88.000 kWh, harga listrik ada di Capdirjen ya, Capdirjen menggunakan angka 1187, maka pendapatan listrik ada 104 sekian. Nah, angka kapitalisasi 10,04 ini adalah NJOP bumi dibagi dengan luas bumi ya, luas WK dalam IPB. Nah, ketemulah NJOP buminya sekian ya, yang hasilnya dibuatkan 5240. Oke. Angka ini NJOP bumi per meter persegi dan luas WK ini kita masukkan ke dalam SPPT. Tidak ada bangunan untuk tubuh bumi eksploitasi. Ya. Jadi untuk objek bumi ada luas
200.000 hektar, 200.000 meter persegi, dan NJOP-nya adalah 5.204. Maka ketemulah NJOP-nya 1048 sekian. Nah, kita lihat di sini NJOP-nya 1048 ya. Kita bandingkan sama yang tadi. Yang tadi berapa? Kita lihat lagi ya. Yang tadi adalah 9264. Lebih tinggi yang di sini. Ya, lebih tinggi untuk permukaan bumi onshore. Maka ketika lebih tinggi yang di sini, maka dialah yang akan mendapatkan NJOP TKP. Diberikan pengurangan di sini. 15 juta. Ke bawahnya mengikuti perhitungan biasa. Oke, dikurangi dengan NJOP TKP, dikalikan persentase NJKP, dan dikalikan dengan tarif 0,5%. Maka ketemulah PBB untuk permukaan bumi onshore adalah 18.504.000, dan untuk tubuh bumi eksploitasi adalah 2.096.000 rupiah. Oke, seperti itu teman-teman untuk PBB pertambangan subsektor pengusahaan panas bumi. Terima kasih, semoga bermanfaat.